Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CMOSFET channel bro. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tips merakit power amplifier supaya suaranya jernih dan tidak dengung ya, atau tutorial cara merakit power amplifier supaya tidak dengung. Nah, jadi banyak sekali teman-teman semua yang mungkin merakit power amplifier tapi hasilnya atau finalnya itu keluar suara dengung. Jadi suara dengung itu adalah suara yang sangat menjengkelkan ya, atau sangat menyebalkan karena bising ya. Nah, jadi gimana sih tips merakit power amplifier supaya berhasil, hasilnya jernih, low noise dan tidak dengung? Nah, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah PSU-nya dulu ya bro ya. PSU-nya harus bagus. Jadi kualitas trafonya ini usahakan yang bagus, jangan yang murahan ya. Biasanya kalau kualitas yang murahan atau lilitan yang kecil itu biasanya trafo-trafo yang mudah bergetar lah. Belum diapa-apain tapi udah trafonya getar. Nah, itu biasanya menyebabkan dengung karena induksinya ini bisa merembet ke drivernya lah ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pengkabelan ya. Posisi pengkabelannya itu harus benar, jangan salah ya. Posisi pengkabelan, pengambilan ground harus benar, dan jenis kabelnya ya. Jadi nanti saya jelaskan. Terus yang ketiga adalah posisi driver amplifier ini. Posisi driver amplifier, posisi trafo ini harus pas ya. Kalian jangan sembarangan memposisikan trafo dan driver ini asal-asalan ya. Jadi posisi driver dan posisi trafo ini harus pas. Usahakan driver dan trafo ini sejauh mungkin ya. Jadi banyak teman-teman semua yang merakit seperti ini. Ini trafonya seperti ini. Nah, posisinya itu seperti ini. Nah, taruhlah seperti ini. Waduh, berantakan. Nah, taruhlah seperti ini. Nah, di sini trafo, di sini driver, di sini kipas, dan di sini terminal input. Taruhlah ini dalam box ya. Nah, ini adalah cara yang salah total, salah kaprah ya bro. Ini adalah pemasangan yang salah kaprah. Terus yang benar gimana? Usahakan driver dengan trafo ini sejauh mungkin bro. Nah, yang benar itu seperti ini. Nah, ya ini baru benar. Anggap aja ini dalam box ya, karena saya nggak ada box. Nah, seperti ini. Inilah pemasangan yang benar. Yang pertama seperti ini. Terus misalnya, Mas, itu kan power build up trafo dengan driver deket kok suaranya nggak dengung, nggak noise, suaranya bersih. Itu beda bro. Trafo build up tuh trafonya bukan trafo kotak, dia pakai trafo toroid. Bedanya di mana? Bedanya tuh di lilitannya. Kalau trafo toroid itu lilitannya ke vertikal. Nah, trafo toroid itu lilitannya ke vertikal. Nah, jika trafonya lilitannya ke arahnya vertikal, ini walaupun drivernya dekat, itu biasanya nggak dengung ya, aman. Nah, kalau trafo kotak ini lilitannya horizontal, melingkar ke sini. Kalau ini didekatkan dengan trafo pasti dengung, itu sudah pasti. Nah, jadi untuk mensiasatinya gimana? Posisi trafonya kita rubah seperti ini. Nah, ini adalah pemasangan trafo yang tepat, yang bagus. Walaupun pemandangannya nggak enak ya. Ini kalau posisi trafonya seperti ini walaupun dekat kemungkinan besar dengungnya hilang atau low noise ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi usahakan trafonya berdiri seperti ini, drivernya usahakan juga sejauh mungkin. Nah, seperti ini. Ini adalah pemasangan yang tepat ya bro ya. Nah, sama aja itu kan trafo, ngapain dibolak-balik? Beda, yang bilang sama aja itu kurang jauh dolannya ya bro ya. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi cara ini bukan cara ngawur, ini adalah teknik. Cara ini sering banget dipakai power build up. Taruhlah, kalau nggak percaya lihat aja power crown ya. Power crown yang pakai trafo kotak itu pasti posisinya seperti ini. Seperti ini, kalau nggak seperti ini ya seperti ini. Nah, jadi usahakan lilitan trafo itu arahnya ke vertikal. Meniru gaya trafo toroid. Nah, ini untuk mengurangi mengurangi dengung. Jadi induksi trafo tidak lari ke driver. Kalau seperti ini, kalian boleh pasang seperti ini, tapi usahakan drivernya jauh seperti ini. Jangan sekali-kali masang drivernya seperti ini. Ini adalah salah. Yang benar seperti ini. Tapi kalau saya pribadi sih, ini saya berdirikan seperti ini. Biar apa? Lilitannya ke vertikal. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah pengambilan ground ya bro ya.
pengambilan ground ini harus di CT elko ya. Pengambilan ground harus di CT elko, baik ground driver baik ground speaker ya. Jangan sekali-kali mengambil ground di sini. Ini adalah salah total. Walaupun sama satu jalur ya bro. Ada yang membantah, sama aja itu kan satu jalur, ketemu juga di CT. Sama aja. Yang bilang sama aja siapa? Ya, beda ya. Jadi pemasangan ground itu wajib di CT elko. Jangan sekali-kali di CT trafo. Ini salah kaprah. Salah kaprah kalau masangnya di sini. Pasti dengung atau hum ya. Nah, jadi ground driver masuk ke sini CT elko, dan ground output speaker usahakan di CT elko juga. Ada yang bilang, "Mas, saya ground speakernya kok di CT elko masih dengung, tapi kalau saya pindahkan di ground driver dengung hilangnya." Ya nggak masalah, kalian pasangkan di sini. Nah, jadi usahakan ground speaker di CT elko, jangan di CT trafo. Usahakan ground speaker di CT elko maupun di ground drivernya di sini juga nggak masalah. Itu yang pertama. Jika drivernya 2 gimana stereo? Drivernya 2, groundnya harus, kabel groundnya harus 2 juga. Usahakan kabel ground 2 ya. Jadi di CT elko sini juga. Tapi kalau Mas kayak pakai 2 driver tapi kabel groundnya kasih 2, misalnya driver 1 saya kasih kabel ground sendiri ke elko, yang driver satunya sendiri saya kasih groundnya ke elko, kok malah dengung. Nah itu, jika kalian seperti itu masih dengung ya, kalian bisa pakai kabel 1 aja. Tapi yang bagus itu sebenarnya 2, biar membentuk star grounding ya. Ground ke driver 1, ground ke driver 2, ground ke output speaker. Jadi satu titik di sini di CT elko ini, jangan sekali-kali di CT trafo. Salah kaprahnya. Terus yang selanjutnya ini bro, SOCL ini termasuk bagus ya menurut saya. Nah ini ground input maupun ground PSU. Nah ini ya, SOCL ini udah bagus ya bro, jadi dipisah. Nah, jadi yang terhubung ke baut ini jika misalnya kalian pakai box besi ya, box power besi. Jadi jika ini ada bautnya ini ya, jadi PCB ini jangan sampai menyentuh ke ground input maupun ground PSU. Jadi kalau bagian lubang PCB ini dia menyentuh ground input dan nanti dibaut ke box besi, ini nanti masuk ke box besi bisa dengung ya. Usahakan ground pada driver jangan menyentuh ke box besi. Nah seperti ini di SOCL 504 maupun SOCL 506 ini udah bagus. Jadi dia dikupas. Nah di sini, jadi bautnya ini dia nanti tidak terhubung ke box besi. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah kabel input. Nah kabel input ini ya bro, usahakan kabel input ini menggunakan kabel isi 3 ini, kabel head. Nah ini kabel head itu adalah kabel isi 3 yang dilapisi dengan kabel ground. Nah jangan sekali-kali kalian menggunakan kabel input menggunakan kabel ini serabut seperti ini. Gunakan kabel isi 3. Kalau kalian pakai kabel ini pasti dengung 100%. Terus langkah selanjutnya adalah body potensio ini ya bro ya. Body potensio ini kalian bisa hubungkan ke ground. Kalian kerik, kalian solder, kalian jemberkan ke ground. Ini bisa mengurangi suara dengung atau noise. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Itu adalah tips atau edukasi dari saya supaya apa, power amplifier kalian nggak dengung atau nggak noise ya bro ya. Nah jadi merakit power amplifier supaya suaranya nggak noise itu susah-susah gampang, dan penyebab dari suara dengung itu banyak sekali bro, nggak cuma satu aja ya bro ya. Ini adalah video singkat dari saya bro. Nah di luar ada suara musik, nanti kena copyright enggak ya? Waduh, nah copyright habis lah. Nah satu lagi ya, untuk tegangan pada tune control itu harus stabil. Misalnya tune control kalian membutuhkan tegangan simetris 12 volt DC CT, ya harus distabilkan dulu. Kalian stabilkan pakai dioda Zener maupun IC 7812. Mas bagus mana, tune control pakai tegangan sendiri atau digabung? Menurut saya sebenarnya bagusan digabung ya bro. Sebenarnya di sini pakai ada trafo setengah ampere buat supply tune control bisa, tapi usahakan digabung aja nggak masalah. Bisa sih nggak masalah juga sih, bebas ya. Yang penting tegangan pada tune control maupun subwoofer ini harus benar-benar stabil ya. Nah jadi seperti ini, harus distabilkan dulu. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Jadi kalau pemasangannya benar, itu ketika volume ditutup pasti suara dengungnya hilang. Mas ketika volume ditutup
suara nggak dengung, tapi dibuka kok dengung. Nah itu terminalnya ini dekat dengan trafo, jadi usahakan trafo ini jangan terlalu dekat dengan terminal ini, terminal pin input ini ya bro ya. Atau bisa juga gainnya terlalu tinggi, jadi gain power amplifier terlalu tinggi ya bro ya. Jadi misalnya dengung di pemasannya udah benar semua, tapi kok masih dengung, itu air feedbacknya ini terlalu tinggi. Kalian bisa turunkan gainnya ya, kalian perkecil air feedbacknya. Air feedback ini dia terhubung dari output speaker menuju ke kaki basis 2N5401 ini. Air feedback ini sudah sering saya bahas ya bro ya. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Jadi merakit power amplifier itu ada tekniknya sendiri, bukan sembarangan. Posisi driver gimana, posisi trafo gimana, itu ada cara-caranya sendiri ya bro ya. Dan elko nya ini usahakan cukup ya, microfarad elko cukup, jangan sampai kurang. Oke bro, mungkin cukup sekian karena durasinya udah 10 menit lebih. Jadi kalau kepanjangan nanti kalian pasti bosannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya bro ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.